Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Akbar, NIM 152, kelas 3E Perbankan Syariah. Eh, untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Fikih, Ekonomi dan Bisnis Islam berupa penyampaian materi dari 1 sampai 6. Dan untuk itu, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Untuk itu, sebelumnya kita akan membahas tentang pengantar ekonomi itu sendiri. Yang mana ekonomi itu ia berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekos dan nomos, yang artinya itu adalah cara pengelolaan rumah tangga. Dengan demikian, secara sederhananya, ekonomi itu adalah kaidah-kaidah, aturan-aturan, dan cara pengelolaan rumah tangga. Dan adapun ilmu ekonomi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari bagaimana tiap masyarakat atau bagaimana tiap rumah tangga menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan selanjutnya itu, adapun singkatnya perkembangan ekonomi, di mana ekonomi itu ia selalu berkembang dari yang tradisional hingga modern. Dan pada awalnya manusia itu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka memenuhinya dengan cara sendiri, yaitu dengan cara bertanam, bercocok tanam, berburu, beternak, dan lain-lainnya. Sehingga lambat laun mereka membentuk suatu komunitas dan terjadilah suatu kegiatan yang disebut dengan kegiatan barter. Dan selanjutnya itu adalah di mana komunitas tersebut sehingga makin maju dan kompleks, dan mereka membuat suatu alat tukar yang sah yang dinamakan dengan memperkenalkan sebuah nilai mata uang. Dan selanjutnya itu, inti masalah dari ekonomi itu intinya atau secara singkatnya bahwa kita tahu bahwa setiap konsumen itu ia selalu memiliki kebutuhan yang beragam dan selalu bertambah. Dan dimana ketika suatu konsumen itu telah memenuhi kebutuhan yang A, maka ia akan muncul, atau kebutuhan pertama, maka akan muncul pula kebutuhan yang kedua. Dan selanjutnya itu adalah adapun tindakan ekonomi itu sendiri, di mana tindakan ekonomi bagi konsumen itu sendiri bertindak ekonomi apabila mereka mampu membagikan atau membagi-bagi hasil penghasilan mereka untuk kepentingan atau keperluan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti untuk makanan, minuman, pakaian, dan lainnya. Selanjutnya itu adalah tindakan ekonomi bagi seorang produsen, di mana bertindak ekonomi apabila mereka mampu mempertimbangkan dengan baik hasil yang akan mereka tuju atau mereka kendaki dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Dan selanjutnya itu adalah tindakan ekonomi bagi seorang pemerintah, di mana bagi pemerintah maksudnya itu bertindak ekonomi dengan cara mengalokasikan uang negara untuk mengalokasikan uang negara yang terbatas untuk perbaikan jalan, mendirikan bangunan, terus pengembangan pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya itu yang terakhir kita masuk ke dalam prinsip ekonomi itu sendiri, di mana prinsip ekonomi ini ada 10. Yang pertama, keputusan trade-off. Yang kedua itu ada opportunity cost. Yang ketiga, marginality. Yang keempat itu ada respon terhadap insentif. Yang kelima itu aktivitas perdagangan yang saling menguntungkan. Yang keenam itu ada pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi. Yang ketujuh, pemerintah yang mempunyai peran terhadap pasar. Yang kedelapan itu produktivitas menentukan standar hidup. Yang kesembilan itu peningkatan harga karena terjadinya persebaran uang yang banyak atau banyaknya uang yang beredar. Yang ke-10 itu adalah trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam konsep hak dan kepemilikan, di mana Rasulullah SAW itu merupakan suri tauladan bagi kita, dan ia mengatur umatnya, memerintahkan umatnya untuk menjaga hak antar sama. Dan sedangkan Islam telah menetapkan hak milik itu baik perseorangan ataupun kelompok itu telah ditetapkan terhadap harta yang dihasilkan dengan cara tidak melanggar dari hukum syariat itu sendiri. Dan selanjutnya adapun pengertian dari hak dalam istilah ahli usul itu sama dengan pengertian dari arti hukum, yaitu sekumpulan kaidah dan nas yang berdasar atas harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun dengan
mengenai harta. Selanjutnya itu dalam lisan Al-Arab, Ibnu Manzur menyatakan bahwa pemilik mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Ia merupakan raja dari segala raja dan memiliki kekuasaan, dan dia merupakan penguasa di hari kiamat. Dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pengertian dari hak milik itu sendiri merupakan hubungan antara manusia dengan benda yang telah ditetapkan dan diakui oleh hukum syarak, di mana hubungannya tersebut bahwa seseorang tersebut mampu menggunakan atau melakukan tasarruf terhadap benda yang ia miliki tersebut tadi, asalkan tidak ada hal-hal yang menghalanginya. Dan selanjutnya Ibnu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali itu sepakat menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat, sesuatu itu mempunyai ekonomi, terus sesuatu itu secara adat yang benar dan sebagai hak milik. Yang keempat itu sesuatu itu telah sudah adanya perlindungan undang-undang yang melindunginya atau yang mengaturnya. Selanjutnya itu adalah pembagian hak milik bagi individual, bahwa kita tahu setiap orang itu berhak memiliki hak terhadap sesuatu dan ia memiliki kebebasan terhadap haknya tersebut, dan akan tetapi hak tersebut harus dilimitasi oleh syariat, di mana contohnya itu bahwa seseorang tersebut tidak boleh menggunakannya untuk kejahatan. Selanjutnya itu adapun tentang ini telah diatur dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya itu adalah apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumnya. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Dan selanjutnya itu adalah pembagian hak milik bagi sosial atau hak milik kolektif, di mana hak milik hak kepemilikan ini merupakan hak milik yang dikuasai oleh lebih dari satu orang. Dan untuk hak milik kolektif ini, ia harus diperlakukan sebagaimana apa yang diperjanjikan atau kesepakatan mereka, di mana tidak boleh saling mencurangi atau melakukan hal-hal yang mencederai hak kepemilikan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya bahwa ada 3 jenis barang yang merupakan milik bersama, itu adalah air, rumput, dan api. Dan selanjutnya itu adalah Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa ketiga jenis barang ini bukan bersifat limitatif, namun ia bersifat terbuka. Dan selanjutnya itu adalah adapun pembagian hak milik negara. Kita tahu bahwa negara harus mendapatkan hak milik karena untuk menjalankan pemerintahan membutuhkan harta benda yang harus dikuasai, di mana sumber kekayaan negara dalam Islam itu sendiri disebutkan berasal dari zakat, ghanimah atau harta rampasan perang, pajak, infak, sedekah, dan harta yang telah tidak mempunyai tuan. Dan selanjutnya harta ini merupakan tidak termasuk ke dalam kekayaan kepala negara, tetapi termasuk ke dalam harta negara yang akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yang luas. Dan selanjutnya itu adalah hukum yang berkaitan dengan hak milik. Yang pertama itu ada jual beli, di mana menurut syarak pengertian jual beli itu merupakan menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberikan kepemilikan. Dan ini telah diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi, yang artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu, maka apabila kamu telah bertolak dari aparat, berzikirlah kepada Allah dari Maisyaril Haram, dan berzikirlah Allah sebagaimana yang ditunjukkan kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Quran surat Al-Baqarah ayat 198. Selanjutnya itu adapun rukun-rukun dari jual beli. Adapun rukun-rukun dari jual beli itu sendiri, yang pertama itu adalah orang yang berakad, yang kedua itu orang berakad itu yang maksudnya itu penjual dan pembeli, yang kedua itu adalah
nilai tukar barang atau uang dengan barang yang akan diberi. Yang ketiga itu adalah sigot atau ijab dan qabul. Dan selanjutnya itu adalah adapun syarat sah dari jual beli itu yang jika dikaitkan dengan objek, subjek, dan sigotnya sendiri atau ijab dan qabul. Yang pertama itu adapun syarat sah dari jual beli jika dikaitkan dengan subjek. Yang pertama bahwa orang yang tersebut berakal sehat. Yang kedua itu tidak adanya paksaan. Yang ketiga itu kedua belah pihak tidak mubazir atau boros. Yang keempat itu balik atau sudah dewasa. Dan selanjutnya itu adalah syarat sah dari jual beli jika dikaitkan dengan objeknya. Yang pertama itu bahwa suci barangnya. Yang kedua barangnya bermanfaat. Yang ketiga bahwa barang tersebut milik orang yang berakal. Yang keempat mampu menyerahkan. Yang kelima itu bahwa kita melihat sendiri kondisi dari barang tersebut. Yang keenam itu barang yang diakatkan itu sudah di tangan. Dan selanjutnya itu adalah pun syarat sah dari jual beli itu jika dikaitkan dengan sigot atau ijab dan qabul. Yang pertama bahwa ijab dan qabul itu terlaksana dalam satu majelis yang sama atau dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua itu bahwa makna keduanya itu sama walaupun dengan lafal yang berbeda. Yang ketiga itu adalah keduanya itu tidak disangkutkan dengan urusan yang lain. Yang keempat itu tidak berwaktu. Yang selanjutnya itu adalah yang adapun hukum yang berkaitan dengan hak pemilik. Yang kedua itu adalah hibah, di mana hibah ini secara singkatnya berarti hadiah atau pemberian. Dan menurut syarak hibah ini merupakan memberikan sesuatu kepada seseorang kepada seseorang sebagai hak miliknya tanpa mengharapkan imbalan. Tetapi bila mana ia mengharapkan ridho atau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinamakan sedekah. Dan jika tujuannya itu hanya untuk memberi kemuliaan atau apresiasi pada seorang atas prestasinya itu, maka itu disebut dengan hadiah. Dan selanjutnya itu adalah adapun rukun-rukun dari dari hibah itu sendiri. Yang pertama itu bahwa adanya wahib atau orang yang memberi. Yang kedua itu mahublah atau orang yang diberi. Yang ketiga itu adanya barang harta yang akan diberi. Yang keempat itu adalah sigot atau ijab qabul. Selanjutnya itu adalah adapun syarat-syarat dari hibah itu sendiri. Yang pertama wahib atau pemberi tersebut bahwa harta yang akan diberi itu merupakan milik ia sendiri. Yang kedua itu wahib atau penghibah yaitu sudah akil balik atau dewasa dan berakal. Yang ketiga itu adanya ijab dan qabul. Selanjutnya itu adapun hukum yang berkaitan dengan hak milik. Yang ketiga itu adalah wakaf. Di mana wakaf ini merupakan salah satu bentuk dari pemberian, dan wakaf ini akan digunakan manfaatnya tanpa manfaatnya dan bendanya harus tak utuh. Dan adapun perbedaan antara hibah wakaf ini terletak pada sifatnya, di mana wakaf ini dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu yang pertama itu adalah adanya wakif atau orang yang berwakaf. Yang kedua itu adanya mauquf bih atau harta yang akan diwakafkan. Yang ketiga adanya mauquf alaih atau orang yang akan diwakafkan. Yang keempat itu adanya sigot. Yang selanjutnya itu adapun orang yang akan berwakaf atau wakif itu sendiri harus memiliki 4 kriteria. Yang pertama itu adalah ia harus merdeka, berakal, terus dewasa. Yang keempat tidak di bawah pengampuan atau boros atau lalai. Selanjutnya itu adalah adapun harta yang akan diwakafkan itu harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, harta yang akan diwakafkan itu harus mutakawam, di mana menurut mazhab Hanafi bahwa harta tersebut mampu disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal. Yang kedua itu adalah diketahui dengan yakin ketika ia diwakafkan. Yang ketiga itu adalah harta yang diwakafkan itu milik si wakif. Selanjutnya itu adalah hukum yang berkaitan dengan hak milik itu. Yang keempat itu adalah waris, di mana secara etimologis ini waris merupakan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata miraj yang merupakan masdar dari kata warota, yaitu wirotan wa mirotan, yang artinya itu adalah peninggalan atau perpindahan dari suatu individu ke individu lainnya, atau sesuatu itu bisa berupa harta, ilmu, kemuliaan, dan sebagainya. Dan selanjutnya itu adalah rukun-rukun dari waris itu sendiri. Yang pertama itu adanya pewaris. Yang kedua itu adanya ahli waris. Dan selanjutnya adapun syarat dari ahli waris itu sendiri. Yang pertama itu adalah keadaan hidup. Yang kedua itu tidak adanya secara hukum larangan atau halangan untuk menerima warisan. Yang ketiga itu bahwa
tidak termasuk ke dalam daftar ahli waris yang terlarang atau terhalang. Selanjutnya itu adapun hukum yang berkaitan dengan hak milik yang kelima itu adalah lukota, di mana lukota ini merupakan barang temuan yang tidak memiliki tuannya lagi. Dan selanjutnya itu adapun kepemilikan itu dibagi menjadi dua, pertama pemilikan inisiasi dan pemilikan aini, di mana pemilikan aini ini terdiri dari pemilikan hak milkiyah, hak intifa, hak irtifa, ihtihan, dan ihtibas. Dan adapun sumber-sumber dari kepemilikan itu sendiri, yang pertama itu ada namanya ihras al-mubahat, yang kedua itu melalui suatu akad atau transaksi yang dilakukan dengan orang atau hukum seperti jual beli, hibah, dan wakaf. Yang ketiga itu melalui kalafiah atau pergantian. Yang keempat itu melalui tawallud min tanlub, yaitu hasil dari harta yang telah dimiliki oleh seseorang. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam akad, di mana akad ini berasal dari menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-akad yang artinya itu adalah perikatan, persetujuan, perjanjian, dan pemufakatan. Dan selanjutnya itu menurut istilah fikih, akad itu sendiri merupakan pertalian ijab dan qabul secara sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek yang perikatan. Dan selanjutnya itu adapun landasan tentang akad itu sendiri terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghairu muhillis sayyidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Yang artinya itu adalah, hai orang-orang beriman, penuhilah akan akad itu dihalalkan bagimu hewan ternak kecuali yang akan dibicarakan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika sedang melaksanakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang Ia kehendaki. Quran surah Al-Maidah ayat 1. Dan selanjutnya itu adalah pentingnya akad di era masa sekarang ini. Secara singkatnya, karena hukum Islam di bidang muamalah ini semakin mempunyai arti yang penting, terutama dengan lahirnya berbagai institusi lembaga keuangan syariah, keuangan dan bisnis syariah seperti perbankan, asuransi, pegadaian, obligasi, dan lainnya. Ini tentunya menuntut penjangsifikasi dari aspek syariah. Dan selanjutnya itu adapun rukun dan syarat akad itu sendiri. Yang pertama itu adanya rukun akad. Yang pertama harus adanya akid atau orang yang berakad. Yang kedua adanya mauqud alaih atau barang yang akan diakadkan. Yang ketiga itu adanya mauqud al-akid atau tujuan atau maksud dari mengadakan akad. Yang keempat itu adanya sigot dari al-akid, yaitu ijab dan qabul. Selanjutnya itu adapun dari akid itu sendiri harus terbagi pada dua macam. Yang pertama itu adalah ahliyah, yaitu orang yang berakal dan tidak gila serta tidak boros. Yang kedua itu adalah wilayah, orang yang mempunyai otoritas atas objek yang diakadkan. Selanjutnya itu adapun dari mauqud alaih atau yang barang akan diakadkan itu harus memiliki syarat pertama bahwa objek transaksi itu harus ada ketika akad itu sedang terjadi atau kontrak itu sedang dilakukan. Yang kedua itu objek tersebut harus mutakawim. Yang ketiga objek transaksi itu bisa diserah terimakan saat terjadinya akad. Yang keempat adanya kejelasan tentang objek transaksi. Yang terakhir itu objek transaksi itu harus suci dan tidak terkena najis. Dan selanjutnya itu adalah adapun sigot atau ijab qabul itu sendiri. Adapun dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, bahwa yang pertama bahwa ijab qabul itu terjadi dalam tempat yang sama atau majelis yang sama. Yang kedua adanya pertemuan antara ijab dan qabul. Yang ketiga adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Yang keempat itu adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak. Dan selanjutnya ijab dan qabul itu batal apabila yang pertama penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul si pembeli. Yang kedua adanya penolakan ijab dari si pembeli. Yang ketiga berakhirnya majelis akad. Yang keempat kedua belah pihak atau salah satu pihak itu hilang ahliyahnya sebelum terjadinya kesepakatan. Yang kelima itu rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan. Dan selanjutnya itu adapun syarat dari akad itu sendiri. Yang pertama itu adalah pihak-pihak yang melakukan itu telah dipandang menurut hukum bertindak menurut hukum itu telah mampu atau yang mukallaf. Yang kedua itu adalah objek akad itu diakui oleh syara. Yang ketiga akad itu tidak dilarang oleh nas. Dan
Syarat yang keempat, akad itu memenuhi syarat-syarat khusus dan syarat-syarat umumnya. Yang kelima itu akad itu bermanfaat, dan yang keenam akad itu ijab tetap utuh sampai qabul. Yang ketujuh itu ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Yang kedelapan itu tujuan akad itu harus jelas diketahui oleh syarat. Dan selanjutnya adapun jenis-jenis dari akad itu sendiri. Yang pertama itu jika dilihat dari segi sempurnanya, maka akad itu dibagi dua. Pertama itu adalah akad nafis atau sempurna untuk dilaksanakan. Yang kedua itu adalah bahwa akad itu telah memenuhi syarat dan rukun dari akad itu sendiri atau tidak ada penghalang baginya. Yang kedua itu adalah akad mauquf, yaitu merupakan akad dilakukan seorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakannya. Dan selanjutnya jika dilihat dari segi mengikat atau tidak mengikatnya, maka akad ini dibedakan menjadi dua, yaitu pertama akad yang mengikat dan akad yang tidak mengikat. Yang kedua yang selanjutnya itu adalah adapun jenis akad yang tidak sahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun, ada salah satu rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku. Ini ada dua. Pertama itu adalah akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau larangan langsung dari syarat. Yang kedua itu ada akad fasid, yaitu akad yang pada dasarnya disyariatkan akan tapi sifat diakadkan itu tidak jelas. Dan yang selanjutnya itu adalah adapun bentuk dari ijab dan qabul. Yang pertama itu bahwa ijab dan qabul itu pernyataan kehendak harus dilaksanakan dengan secara lisan. Yang kedua, jika tidak mampu dengan secara lisan, maka pernyataan kehendak itu mampu dengan dilaksanakan tulisan. Yang ketiga itu penyampaian ijab melalui tulisan. Yang keempat itu jika tidak mampu, maka pernyataan tersebut boleh menggunakan isyarat. Yang kelima itu jika tidak mampu pula, maka pernyataan tersebut secara diam-diam. Dan selanjutnya itu adalah adapun macam-macam akad dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu dalam bentuk tabungan atau penghimpunan atau funding. Yang ada dua, yang pertama itu wadiat, yang kedua mudharabah. Yang selanjutnya itu ya pembagian yang kedua. Besar itu berbasis jual beli atau baik yang terdiri dari murabahah, salam, dan istisna. Yang ketiga itu adalah berbasis sewa menyewa. Ia terdiri dari ijarah. Yang kedua itu ijarah muntahiyah bitamlik. Yang selanjutnya itu berbasis upah atau pelayan jasa. Itu terdiri dari kafalah, wakalah, hiwalah, rohan, dan jualah. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam jual beli, di mana menurut pengertian syariat, jual beli itu merupakan suatu transaksi yang melalui akad atau memindahkan hak milik dengan menggantinya dengan suatu barang atau alat yang dibenarkan oleh syarak. Dan selanjutnya adapun landasan tentang jual beli ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ya'kuluna riba kama yaquluna illa kama yatakhabbathu syaitanu mimmas dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salah wa amru illallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya itulah orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Dan selanjutnya itu adapun rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri. Yang pertama, rukun dari jual beli itu sendiri, yang pertama itu adanya penjualan pembeli, yang kedua adanya barang yang diperjualbelikan, yang ketiga itu adanya siwat atau ijab qabul. Dan selanjutnya itu adalah adapun syarat dari jual beli itu sendiri. Yang pertama bahwa penjualan pembeli itu ia tidak boros, sudah balik dan tidak ada paksaan. Yang kedua itu adalah barang itu milik sendiri, jelas barangnya dapat diserahkan, suci barangnya bermanfaat.
Dan selanjutnya itu adalah adapun jual beli yang dilarang atau diharamkan dalam Islam itu sendiri, bahwa jual beli itu mengandung yang namanya unsur riba, yang kedua gharar atau ketidakjelasan, yang ketiga maisir atau perjudian, yang keempat itu adalah tadlis atau ya, informasi yang kurang lengkap, yang keempat itu ghaban atau penipuan atau penipuan, yang keenam itu adalah adanya najasi atau manipulasi. Kegiatan manipulasi dengan menciptakan penawaran palsu untuk meningkatkan omset penjualan. Dan selanjutnya itu adalah adapun riba itu merupakan suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian. Dan riba di sini ia terbagi kepada beberapa macam. Yang pertama itu ada yang namanya riba fad, yaitu jenis riba ini terjadi tak sekala terjadi kegiatan jual beli atau tukar-tukar barang ribawi, namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Dan selanjutnya yang kedua itu ada namanya ribayat, yaitu terjadi ketika proses transaksi tidak menegaskan beberapa nominal harga pembayarannya. Yang ketiga itu ada namanya riba nasyah atau transaksinya, yaitu yang riba yang terjadi tak sekala ada proses jual beli dengan tempo tertentu. Yang selanjutnya itu ada yang namanya dengan riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat dan keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjamkan. Selanjutnya itu ada yang namanya riba jahiliyah, yaitu riba yang terjadi ketika hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat membayar pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya itu adalah adapun semua pakar fikih sepakat bahwa riba itu berlaku atas al-asnaf as-sittah atau 6 jenis barang yang disebutkan dalam hadis Nabi, yakni pertama ada al-zahab atau emas, yang kedua al-fiddah atau perak, yang ketiga al-bur atau gandum, yang keempat itu ada asyair atau jerawat atau gandum, yang kelima itu ada tamr atau kurma, yang keenam itu ada al-mil atau garam. Dan selanjutnya itu adalah lalu bagaimana jika mencicil barang ribawi itu sendiri? Mencicil barang ribawi adalah boleh jika harga dan pelunasan itu sama, tidak ada penambahan nilai. Maka hal ini bisa menggunakan akad qard atau hutang. Namun tidak ada penambahan nilai bisa terjadi. Namun jika ada penambahan nilai dari pencicilan itu tersebut, maka ini disebut atau bisa dikategorikan sebagai riba, qard atau nasyah atau fad. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam kredit dan murobahat, di mana pertama kita mengetahui pengertian dari kredit itu sendiri. Kredit menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, menyatakan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang didapatkan dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam itu harus melunasi utangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian bunga. Berdasarkan dari pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa kredit itu memiliki unsur-unsur yang terdiri dari yang pertama itu bahwa penyediaan uang atau tagihan yang didapat dipersamakan dengan itu. Yang kedua, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-pinjam antara pihak bank dengan pihak lainnya. Yang ketiga itu terapkannya kewajiban antara pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam waktu yang telah ditentukan. Yang keempat itu pelunasan utang itu disertai dengan pemberian bunga. Dan selanjutnya itu adapun jenis-jenis kredit itu sendiri, yang pertama jika lihat dari segi penggunaannya, maka kredit itu dibagi dua. Pertama itu adalah kredit produktif, yang mana kredit produktif ini sendiri juga dibagi kepada dua. Pertama kredit investasi, yang kedua kredit modal kerja. Yang kedua itu pembagian dari kredit itu adalah kredit konsumtif. Yang selanjutnya itu jika dilihat dari sektornya, maka kredit ini dapat dibagi menjadi pertama itu kredit sektor pertanian, kredit sektor peternakan, kredit industri, dan kredit perumahan. Dan selanjutnya jika dilihat dari jangka waktunya, maka kredit bisa dibedakan menjadi tiga. Yang pertama kredit jangka pendek, yang mana kurun waktunya lebih kurang dari setahun. Yang kedua
Kredit jangka menengah yaitu kurun waktunya 1 hingga 3 tahun. Yang ketiga itu kredit jangka panjang yang mana kurun waktunya itu lebih dari 3 tahun. Dan selanjutnya itu adalah jika dilihat dari segi jaminannya, maka kredit ini dibedakan menjadi 2, yaitu kredit yang menggunakan jaminan dan tanpa jaminan. Dan selanjutnya itu adalah adapun pengertian dari murabahah itu sendiri, di mana murabahah ini salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli, dan murabahah ini merupakan berasal dari kata dasar ribah yang artinya itu adalah keuntungan, laba, tambahan atau margin. Dan di mana murabahah ini telah diatur atau berlandaskan pada berdasar pada ayat Al-Quran serta ijma' para ulama serta hukum di Indonesia. Akad murabahah itu telah diatur berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04 DSN MUI tahun 2000 mengenai murabahah. Dan selanjutnya, syarat dan rukunnya ini masih sama seperti akad lainnya. Yang membedakan dan yang ditonjolkan adalah yang pertama, penjual harus jujur menginformasikan harga pokok kepada pembeli. Nah, dilakukan sesuai dengan rukun dan prinsip Islam, bebas riba, serta adanya transparansi antara penjual dan pembeli. Yang kedua itu, baik bank maupun nasabah dapat memilih mekanisme pembayaran berdasarkan jenis-jenis jual beli murabahah. Dan selanjutnya itu banyak dari orang-orang tidak dapat membedakan antara murabahah dan mudharabah itu sendiri. Secara singkatnya, kita tahu bahwa murabahah itu merupakan suatu akad jual beli, sedangkan mudharabah itu merupakan akad bagi hasil. Maka di sini murabahah itu mengacu pada keuntungan dari jual beli tersebut, sedangkan mudharabah ini merupakan mengacu pada bagi hasil dari si pemilik dan harta atau dana, yaitu atau disebut dengan sohibul mal, dengan si pengelola dana atau disebut dengan mudharib. Dan selanjutnya itu adalah adapun skema atau mekanisme dari akad murabahah itu sendiri. Yang pertama, bahwa nasabah itu mengajukan permohonan dan persyaratan, di mana ia mengajukan surat persetujuan dan janji beli. Selanjutnya itu si pihak bank ketika telah menerimanya, maka si pihak bank itu membeli kepada si penjual atau supplier. Dan selanjutnya maka di situ telah terjadi akad murabahah, dan selanjutnya itu si supplier atau penjual tersebut tadi itu akan mengirimkan barang tersebut kepada si nasabah. Dan ketika telah menerima barang tersebut, maka terjadilah pembayaran atau dalam waktu yang telah disepakati. Dan sama dengan halnya dengan wakalah, namun wakalah ini bedanya hanya diwakilkan. Dan selanjutnya itu jadi ketika bertanya tentang apakah kredit dan murabahah itu sama, jawabannya secara teknis dalam aplikasinya benar sama-sama pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Cuma yang membedakan antara kredit dan murabahah ini adalah di mana di konvensional itu kan disebut atau dikenal dengan yang namanya riba. Namun di murabahah itu tidak dikenal dengan nama riba, namun dikenal dengan nama keuntungan yang sudah disepakati dalam akadnya. Dan selanjutnya itu jika bertanya lebih untungan mana sih antara riba dan murabahah itu sendiri, maka jawabannya itu lebih untungan dari murabahah itu sendiri. Alasannya karena yang pertama, transaksi murabahah lebih transparan atau informasi jelas. Yang kedua, menguntungkan kepentingan kedua belah pihak. Yang ketiga, menggunakan sistem balas jasa bukan bunga. Yang keempat itu keuntungan bisa dinegosiasikan. Yang kelima itu angsuran dibayar sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam itu bisa digunakan untuk kegiatan konsumtif dan produktif. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagi hasil, di mana sistem bagi hasil ini merupakan menjadi ciri khusus yang ditawarkan, dan tentunya aturan syariah yang berkaitan dengan bagi hasil harus ditentukan pada awal terjadinya akad, di mana di sini kita akan membahas 4 metode dari bagi hasil itu sendiri. Yang pertama itu ada namanya musyarakah, yang kedua mudharabah, yang ketiga musakoh, yang keempat itu adalah namanya muzara'ah. Yang pertama itu kita masuk ke dalam musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama
dalam suatu kemitraan dengan nisbah atau pembagian hasilnya itu sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugiannya itu ditanggung berdasarkan proporsional sesuai dengan kontribusi modalnya itu sendiri. Nah, di sini musyarakah itu adapun jenis-jenis musyarakah itu sendiri. Yang pertama musyarakah al-mamluk, yang pertama itu musyarakah al-amlak, di mana syirka di mana dua orang atau lebih itu bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad syirka. Yang kedua itu ada namanya syirka al-uqud, yaitu dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untuk dan risiko. Syirka ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada namanya syirka mufawwadah atau kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang sama dan memiliki tanggung jawab serta hak yang sama. Yang kedua itu ada yang namanya syirka inan, yaitu kerjasama antara dua atau lebih dengan porsi modal yang berbeda. Pembagian keuntungannya itu tergantung kesepakatan, tidak harus sesuai dengan porsi modal. Yang ketiga itu ada namanya syirka al-amal, di mana itu atau disebut dengan kerjasama antara dua atau lebih seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan bersama, misalnya dua arsitek atau dua penjahit. Dan selanjutnya itu adalah penetapan keuntungan musyarakah. Yang pertama itu jika sesuai dengan proporsional modal, yang dimana keuntungan harus dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra itu sama atau tidak sama. Yang kedua itu jika tidak sesuai dengan proporsional modal, yaitu dalam penentuan nisbah atau pertimbangannya bukan hanya dari modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetisi, waktu kerja yang lebih panjang. Dan maka keuntungan itu didasari pada kesepakatan bersama, mau sesuai proporsi dari modal itu sendiri ataupun tidak, proporsi modal ataupun kinerja. Yang selanjutnya kerugian itu juga menjadi hal yang sama, di mana adapun skema atau mekanisme dari musyarakah itu sendiri. Yang pertama antara mitra yang pertama atau mitra yang kedua, mereka saling berakad untuk membuat suatu proyek usaha, sehingga laba mitra pertama ketika proyek usahanya itu mengalami keuntungan, maka bagi hasilnya itu akan disesuaikan dengan proporsi kontribusi modal itu sendiri dalam pembagian nisbah atau pembagian hasil. Dan selanjutnya itu adapun mudharabah, di mana mudharabah ini adalah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal, dengan ketentuan bahwa keuntungan diperoleh oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Di dalamnya itu ada yang disebut dengan pembiaya, pemilik modal atau sahibul mal, dan yang kedua itu ada yang disebut dengan pengelola modal atau mudharib. Secara teknis mudharabah ini adalah akad kerjasama antara usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Laba itu dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Dan selanjutnya itu adapun jenis-jenis dari mudharabah itu sendiri. Yang pertama itu ada yang namanya mudharabah mutlaqah, di mana maksudnya itu adalah mudharabah di mana pemilik dananya itu memberikan kebebasan kepada pengelola dana dan dalam pengelolaan investasinya. Yang kedua itu jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan. Yang ketiga itu namun kebebasan ini bukan kebebasan yang terbatas sama sekali. Yang keempat itu apabila ternyata pengelola dana itu melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang telah dilakukannya. Dan selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana antara lain mengenai dana alokasi, acara, dan objek investasi atau sektor usahanya. Yang kedua itu apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pemilik dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya. Yang selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan mudharabah mushtarakah, di mana pengelola dana itu menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasinya. Dan selanjutnya itu
Adapun ya dari bagi hasil yang kedua itu ada yang pada pembagian hasil yang ketiga itu ada namanya muzaroah, di mana muzaroah ini adalah kerjasama antara pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Di mana al-muzaroah seringkali diidentikan dengan al-mukharabah. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan, sebagaimana pada akad muzaroah benih dari pemilik lahan, sedangkan akad mukharabah itu benihnya itu dari si penggarap. Dan selanjutnya itu menurut jumhur ulama yang membolehkan akad muzaroah apabila akad itu memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah yang pertama, si petani bertanggung jawab atas mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut. Yang kedua itu biaya pertanian itu seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman ditanggung jawab oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan presentasi bagian masing-masing. Yang ketiga, hasil panen itu disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Yang keempat, pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan apabila tidak ada kesepakatan berlaku kebiasaan di tempat masing-masing. Nah, selanjutnya itu apabila salah satu orang meninggal di dalam sebuah panen, maka akan tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal itu akan diwakili oleh ahli warisnya Dan adapun muzaroah yang dilarang, pertama di mana bentuk yang boleh adalah hasil panen itu dikumpulkan terlebih dahulu, harus dibagi hasil sesuai persentasenya. Yang kedua yaitu di mana bentuk yang terlarang itu adalah sejak awal lahan sudah dibagi dua menjadi 400 meter dan 600 meter, buruh tani berkewajiban untuk menanami kedua lahan, tetapi haknya terbatas pada hasil 600 meter itu saja. Sedangkan apapun yang dihasilkan di lahan satunya lagi, yang 400 meter tersebut menjadi hak pemilik lahan. Dan adapun berakhirnya dari akad muzaroah itu sendiri, yang pertama, jika pekerja melarikan diri. Yang kedua itu pekerja tidak mampu bekerja. Yang ketiga, jika salah satu dari pihak itu meninggal dunia atau gila. Yang keempat itu adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri atau kerelaan untuk mengakhiri dari akad tersebut. Dan selanjutnya itu adalah pembagian hasil yang keempat itu atau yang terakhir itu ada namanya dengan musakoh. Dengan mana musakoh ini adalah bentuk lebih sederhana dari muzaroah, di mana si penggarap harus hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, dan sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbat atau pembagian hasil dari hasil panen tersebut, dari suatu lahan tersebut. Di mana musakoh yang sah atau sah itu terjadi apabila yang pertama, segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan diserahkan kepada si penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan itu dari si pemilik. Sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua. Yang kedua itu hasil dari musakoh dibagi berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga itu jika pohon tidak menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa. Yang keempat, akad adalah lazim untuk kedua belah pihak, maka salah satu pihak tidak boleh membatalkan sepihak tanpa izin salah satunya. Yang kelima itu pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja, dan pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja dan pemilik tidak boleh memaksa si penggarap kecuali ketika adanya uzur. Dan selanjutnya itu ada pun musakoh yang fasid atau tidak sah atau batal jika yang pertama mensyaratkan hasil musakoh bagi hasil seseorang dari yang berakad. Yang kedua itu mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang akad. Yang ketiga mensyaratkan pemilik untuk ikut penggarapan. Yang keempat itu mensyaratkan pemetikan dan kelebihan pada penggarap. Yang kelima mensyaratkan penjagaan kepada penggarap setelah pembagian atau setelah habis waktu akad. Yang keenam itu musakoh digarap banyak orang sehingga penggarap membagi hasil sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap yang lainnya. Dan adapun selanjutnya itu musakoh itu dikatakan selesai jika yang pertama itu tenggang waktu yang disepakati itu telah habis. Yang kedua, salah satu pihak itu meninggal dunia. Yang ketiga, ada uzur antara salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad. Demikianlah penyampaian materi dari saya dari materi 1 hingga 6 untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Fikih Ekonomi dan Bisnis Islam itu sendiri.
Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau pengucapan dan tingkah laku saya selama penjelasan materi tadi, saya Fahri Akbar meminta maaf sebesar-besarnya dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.